Prabowo menjelaskan bahwa 6 bulan persiapan sebelum pelantikannya telah dimanfaatkan untuk merancang tim dan strategi pemerintahan. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai fondasi untuk menjalankan tugas yang diemban. Menyoroti fokus pada kemandirian pangan, Prabowo menggarisbawahi pentingnya peningkatan efisiensi sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan langkah ini, diharapkan generasi muda tetap memiliki daya tarik untuk terlibat dalam dunia pertanian. Selanjutnya, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan. Ia menunjukkan kebanggaannya dalam menjaga stabilitas harga di saat-saat kritis ini. Program pangan bergizi yang telah diluncurkan menunjukkan hasil yang positif dengan lebih dari 3 juta penerima manfaat. Ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap isu gizi masyarakat. Peluncuran Danantara sebagai dana investasi menandakan upaya pemerintah dalam mengelola aset secara transparan. Inisiatif ini diyakini dapat meningkatkan pengelolaan kekayaan negara secara signifikan. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit dan pengurangan angka penderita tuberkulosis. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada. Masyarakat diharapkan tetap kuat dan bersatu dalam menghadapi berbagai kesulitan yang muncul. Ada filosofi dari Tiongkok yang menyatakan bahwa kekayaan harus diimbangi dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, kekayaan berpotensi untuk dirampas, sehingga penting untuk menjaga pertahanan. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, perhatian pada masalah dasar seperti ketahanan pangan, energi, dan pendidikan sangat diperlukan. Ini dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Namun, tantangan dalam penyampaian informasi juga semakin kompleks dengan kehadiran media sosial. Meskipun media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi, risiko disinformasi juga meningkat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap metode komunikasi pemerintah sangat penting. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas dalam penyampaian informasi. Kebangkitan komunikasi yang lebih transparan diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat sangatlah penting. Demonstrasi yang semakin banyak di berbagai kota menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin vokal dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merambah ke kota-kota kecil. Pernyataan Presiden mengenai hak untuk berdemonstrasi mencerminkan komitmennya terhadap demokrasi, meski ada keprihatinan terkait aksi-aksi yang berpotensi merusak. Demonstrasi seharusnya berlangsung damai tanpa kekerasan. Transparansi dalam pembahasan RUU TNI kini menjadi sorotan, karena publik merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Kekhawatiran mengenai potensi militarisme di Indonesia pun meningkat. Hasil survei menunjukkan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat, kontras dengan pandangan skeptis dari kalangan intelektual elit. Ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap pandangan yang meragukan TNI. TNI memiliki sejarah kembali ke baraks setelah reformasi, yang memperkuat kedekatannya dengan rakyat. Hal ini menciptakan citra positif di mata publik. Seringkali, TNI menjadi yang pertama merespons bencana alam, menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat. Keterlibatan mereka dalam situasi darurat meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, negara-negara lain seperti Kanada mulai mencari cara baru untuk berkolaborasi di tengah ketidakpastian global. Kerjasama ini dianggap krusial dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Diversifikasi pasar, terutama ke benua Afrika, menjadi fokus penting untuk meningkatkan perekonomian. Pasar Afrika dipandang sebagai peluang baru bagi pelaku usaha Indonesia. Usaha untuk mengentaskan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama guna meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pasar domestik Indonesia diharapkan dapat tumbuh dengan pesat.
Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dan memberikan kesempatan lebih baik bagi generasi mendatang. Sekolah yang baik mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Peran pemerintah sangat krusial dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan dukungan bagi anak-anak, termasuk tempat tinggal dan makanan layak. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat pun perlu berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan agar suara mereka didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Partisipasi publik sangatlah vital. Namun, jumlah anak muda yang terpengaruh narkoba semakin meningkat. Bahkan, banyak yang terjebak dalam kecanduan di penjara. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan upaya rehabilitasi. Pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam memberantas narkoba menjadi sorotan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya ini. Korupsi menjadi penghalang besar dalam penegakan hukum, menghambat upaya pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat dorongan bagi ASN untuk menandatangani kesediaan ditempatkan di lokasi yang berbeda. Ini bertujuan agar ASN dapat melayani masyarakat secara optimal. Pentingnya pemilihan ASN berdasarkan kriteria akademik dan fisik juga akan memengaruhi kualitas pelayanan publik. Kualitas ASN berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan. Perubahan dalam birokrasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Birokrasi yang efisien akan memfasilitasi pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Optimisme juga muncul untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, meskipun tantangan dalam merealisasikan angka tersebut tetap ada. Pemimpin diharapkan siap menghadapi risiko dengan perhitungan yang matang. Pendidikan dan pelatihan bagi manajer koperasi menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat melahirkan antara 70.000 hingga 80.000 koperasi di seluruh Nusantara. Prioritas pemerintah adalah penghapusan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan adil. Ini menjadi penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hakim yang berintegritas harus mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak. Ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Kejahatan hukum dan korupsi dalam sistem peradilan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, aksi tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik. Perkembangan ekonomi dan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini penting agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan 1.000 kapal akan melibatkan setidaknya 50 kapal induk, yang dirancang untuk mendukung operasional kapal-kapal tersebut. Sensiap Kapal Dapat Menggangkut Sekitar Arsyurang Awak. Proyek ini diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 40.000 orang dan mendukung industri terkait seperti pelabuhan dan pengolahan makanan. Pentingnya pengawasan dalam proyek ini untuk mencegah adanya korupsi dan memastikan transparansi di setiap tahapan pembangunan kapal serta distribusi hasil tangkapan. Pemeriksaan mendadak dilakukan guna memastikan kualitas makanan yang disediakan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan kualitas gizi masyarakat. Pelibatan petugas BKKBN dalam pengiriman makanan untuk ibu hamil menjadi inisiatif penting. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di daerah terpencil. Keterlibatan masyarakat lokal dalam memperbaiki distribusi makanan dapat memberikan manfaat ekonomi. Dengan cara ini, tidak hanya mengatasi masalah stunting, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi. Peran ibu sebagai pilar utama dalam keluarga sangat signifikan, karena mereka adalah pengurus utama kebutuhan anak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan finansial kepada mereka. Proyek yang diusulkan harus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa Indonesia.
Ini mencakup pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi. Ekonomi Indonesia memiliki potensi besar, didukung oleh populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menciptakan peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing. TKDN, atau tingkat komponen dalam negeri, menjadi salah satu isu penting dalam negosiasi. Ini berkaitan dengan seberapa banyak komponen lokal yang digunakan dalam produk yang diimpor. DHE, atau devisa hasil ekspor, juga menjadi perhatian dalam negosiasi tersebut. Terdapat peraturan yang mengharuskan perusahaan menyimpan hasil ekspor mereka di dalam negeri. Pentingnya kerjasama dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, dalam meningkatkan pasokan energi menjadi sorotan. Indonesia terbuka untuk membeli minyak dan gas dari negara tersebut. Pemerintah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan infrastruktur tanpa bantuan dari sektor swasta. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan dan bandara yang lebih efisien dapat dilakukan oleh pihak swasta. Sektor swasta diharapkan dapat berinvestasi dalam proyek-proyek sosial, seperti penyediaan makanan untuk anak-anak. Ini menunjukkan peran mereka dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat.